Selamat datang rekan-rekan semua. Di video kali ini saya akan sharing mengenai saham. Saya yakin rekan-rekan semua sudah pernah mendengar apa itu saham gitu ya, baik dari televisi, radio, atau mungkin dari media-media online. Baik, kita lanjut. Saham ini merupakan surat berharga yang menandakan kepemilikan di suatu perusahaan. Jadi ketika kita memiliki saham atau mempunyai saham, sebetulnya kita mempunyai hak kepemilikan atas perusahaan tadi. Besarannya tergantung dari jumlah saham yang kita miliki. Ya, berapa persennya tergantung dari jumlah saham tadi gitu ya. Kita contohkan seperti ini, misalnya ada sebuah perusahaan di bidang pakaian. Misalnya saya memiliki saham sebesar 10% di perusahaan pakaian ini gitu ya. Maka dari perusahaan tadi sebesar 10% adalah milik saya gitu. Jadi saya punya hak kepemilikan sebesar 10% atas perusahaan pakaian ini gitu ya. Karena saya memiliki 10% saham di perusahaan pakaian tadi. Maka secara otomatis apabila perusahaan ini mendapatkan laba, mendapatkan untung, maka 10% keuntungan perusahaan tadi adalah bagian untuk saya gitu ya. Nah, keuntungan perusahaan ini yang dibagikan kepada saya sebagai pemegang saham itu dinamakan dividen gitu ya. Jadi keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham itu dinamakan dividen. Baik, kita lanjut. Nah, kenapa perusahaan menjual sahamnya gitu ya? Misalnya kita contohkan seperti ini. Misalnya Mr. Dodo adalah pemilik perusahaan pakaian tadi misalnya ya. Nah, Mr. Dodo ini ingin mengembangkan usahanya dengan mendirikan cabang di berbagai kota gitu ya. Otomatis bisa dibayangkan biayanya ya. Nah, karena modalnya besar, maka Mr. Dodo butuh tambahan dana karena dana beliau tidak akan cukup kalau hanya dengan uang sendiri gitu. Maka salah satu cara yang dilakukan oleh Mr. Dodo ini adalah menjual sebagian saham perusahaan kepada publik gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan tambahan modal gitu ya. Jadi ini salah satu alasan kenapa perusahaan menjual saham, biasanya karena butuh tambahan modal. Kemudian selanjutnya, nah ini ya, Mr. Dodo tadi maka menerbitkan saham gitu, karena dia butuh tambahan modal, dia menjual sahamnya, maka dia menerbitkan modal. Mr. Dodo ini menerbitkan modal, menerbitkan saham, menerbitkan sahamnya di pasar saham gitu ya. Kemudian maka proses penerbitan saham ini dinamakan IPO gitu ya, atau Initial Public Offering. Nah, ini disebut juga penawaran saham perdana gitu ya, awal ketika akan launching sahamnya. Nah, kita mungkin sering dengar kata ini ya. Kemudian Mr. Dodo akan menunjuk perusahaan sekuritas untuk menjualkan sahamnya kepada publik. Nah, perusahaan sekuritas ini bisa dikatakan mediator lah, yang menjembatani saham perusahaan ini kepada konsumen atau kepada publik yang akan menginvestasikan uangnya tadi. Maka nanti
saham Mr. Dodo ini akan ditawarkan kepada publik melalui perusahaan sekuritas, itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat satuan saham, gitu ya. Nah, si masyarakat ini atau publik yang akan menginvestasikan saham, biasanya dia akan membeli saham dalam bentuk apa? Satuan saham. Berapa sih satuannya? Nah, kita lihat. Biasanya kita sering dengar satu saham itu bentuknya lot, gitu ya. Atau per lot, gitu ya. Nah, satu lot itu berapa sih? Satu lot itu umumnya 100 lembar. Tapi kalau tidak salah pemerintah akan memperkecil gitu ya lembaran saham ini gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya saat ini lembar saham tadi bukan dalam bentuk lembaran-lembaran seperti ini, tapi sudah dicatat karena teknologi sekarang sudah canggih, dicatat secara digital gitu ya. Jadi sudah diakui secara sah, secara digital dicatat gitu. Nah, ini satuan saham. Selanjutnya, sebelum membeli saham, masyarakat ini perlu menganalisa saham yang akan dibeli. Kenapa sih perlu dianalisa? Ya, kita harus tahu saham yang dibeli ini bagus atau tidak gitu. Kemudian akan menghasilkan keuntungan yang besar atau tidak bagi kita sebagai investor gitu ya. Maka perlu dianalisa. Nah, ada beberapa hal yang perlu dianalisa. Di sini ada dua bagian gitu ya. Kita lihat analisa yang dilakukan. Yang pertama adalah analisa fundamental dan yang kedua analisa teknikal. Ini analisa teknikal. Baik, kita lihat analisa fundamental itu seperti apa sih gitu ya. Nah, analisa fundamental ini adalah untuk mengetahui nilai sesungguhnya perusahaan saat ini dan di masa depan gitu ya. Jadi sesungguhnya perusahaan saat ini seperti apa dan di masa depan kira-kira akan seperti apa gitu ya. Dan ini dianalisa melalui analisa fundamental. Baik, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menganalisa laporan keuangan perusahaan gitu. Nah, perusahaan pasti punya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini akan dilakukan analisa dengan cara-cara khusus ya, dianalisa. Apakah perusahaan ini sehat, perusahaan ini baik, atau perusahaan ini justru kurang baik dari hasil analisa laporan keuangan perusahaan gitu. Nah, yang berikutnya adalah menghitung faktor eksternal lainnya. Faktor eksternal ini berarti yang mungkin mempengaruhi tadi. Mungkin terjadi krisis moneter atau terjadi misalnya bencana dan lain sebagainya yang mempengaruhi tadi. Nah, selanjutnya analisa teknikal. Analisa teknikal ini yaitu melihat pergerakan harga dan volume jual beli suatu saham untuk mencari pola dan tren harga suatu saham. Biasanya kalau di sini analisa teknikal ini jangka pendek gitu ya. Nah, biasanya berhubungan dengan capital gain. Capital gain itu apa ya? Selisih antara jual dan beli saham gitu. Ada selisihnya. Misalnya belinya Rp1.000 dijual 1.200. Nah, itu selisihnya 200 gitu ya, seperti itu. Nah, semakin banyak yang beli, biasanya harga saham akan naik. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit yang membeli saham, maka biasanya harga saham akan turun. Nah, pola naik turun ini akan memunculkan tren harga. Jadi, polanya dilihat, kemudian akan memunculkan suatu tren harga tadi. Dan ini dilihat melalui analisa teknikal gitu. Nah, biasanya
untuk yang jangka panjang menggunakan fundamental gitu ya. Kalau Anda investasi targetnya jangka panjang ya fundamental, tapi kalau hanya sebagai jual beli biasa, itu analisanya secara teknikal. Tapi mungkin untuk yang capital gain ada kalau di yang agamanya Islam, Muslim perlu diperdalam lagi kajiannya mengenai capital gain ini, karena ada yang mengatakan bahwa ini tidak diperbolehkan dalam Islam gitu ya. Silahkan masing-masing mungkin punya pendapat sendiri di perdalam lagi mengenai capital gain ini. Kemudian selanjutnya adalah reksadana. Nah, reksadana ini adalah merupakan produk keuangan gitu ya. Jadi bagaimana cara kerjanya? Nah, reksadana ini pada saat masyarakat ini, investor ingin menyimpan dananya gitu ya, menyimpan dana di reksadana. Nah, maka dana para investor ini akan dikumpulkan jadi satu gitu ya, dan nanti akan diserahkan kepada manajer investasi. Untuk apa diserahkan? Untuk dikelola gitu. Kenapa sih harus dikelola oleh manajer investasi? Karena manajer investasi ini yang paham gitu ya akan kegiatan investasi yang dilakukan. Nah, investasinya kemana saja? Nah, akan diinvestasikan salah satunya yaitu ke saham tadi yang tadi sudah dibahas di awal. Kemudian berikutnya adalah obligasi. Nah, obligasi itu apa? Biasanya bentuknya surat hutang. Nah, ini juga sama bagi yang muslim mungkin yang tidak ingin surat hutang yang dengan dasar bunga, maka bisa mengambil obligasi syariah. Sama saham juga sekarang sudah ada saham yang syariah gitu ya. Jadi nanti yang dikedepankan adalah mudorobahnya atau bagi hasil gitu ya. Nah, kemudian dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti uang investor ini akan dikumpulkan menjadi satu dan nanti akan diinvestasikan ke dalam saham, obligasi dan lain-lain. Misalnya Anda punya uang misalnya berapa nih, 100.000 misalnya, kalau memang reksadana ini perusahaannya bisa menerima 100.000, nanti semua uang itu dikumpulkan dulu dari beberapa investor agar cukup untuk diinvestasikan oleh manajer investasi gitu. Dibelikan misalnya satu lot saham gitu ya, atau beberapa lot saham tergantung dari jumlah dana yang didapat gitu. Ini ya untuk reksadana. Baik, itu saja mungkin untuk materi di video kali ini. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ini ada kurang dan ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.